klarifikasi dari siapa, Anwar Chen. Terkait dengan kata Allah. Iya, di Diaspora TV dia. Ngaku bersalah nggak? Nggak. Enggak, dia pakai kata dari kata El, katanya El Ismail, umpamanya yang itu Israel. Satu itu. Kedua, yang dia tunjukkan yang dari abad kelima, yang masalah yang apa, abad kelima yang biasa Bang Jibril tunjukin. Di situ kan tertulis ilah, bukan Allah gitu. Tetapi diartikan sama dia Allah itu. Nah, itulah kesalahan dia. Tidak mengerti sama sekali ternyata bahasa Arab. Iya. Itulah. Jadi Bang Juma, ya silakan lihat aja nanti di Diaspora TV Bang Juma. Insya Allah Bang, insya Allah. Sebenarnya mudah tuh mematahkan. Original teks Biblenya kan Codex Sinaiticus. Saya aja nonton itu bahasa Yunani. Iya Bunda, saya nontonnya aja ketawa-ketawa. Saya bilang ya ilah, sekelas Anwar Chen yang LAI seperti ini, apalagi umatnya coba. Jadi dari kata L Bang Zuma juga dibilang itu kata Allah sebenarnya, katanya begini-begini dengan perubahan zaman. Wah, segala macam lah alasannya mereka. Seperti itu Bang Zuma. Iya. Kita tunggu waktu di mana MUI nanti memanggil kita dari API untuk ajukan materi ini untuk kita bicarakan dengan pihak LBI, Lembaga Bible Indonesia. Gitu Bang. Amin. Karena kalau dia membawa data-data dari abad keempat atau abad kelima dan dia mengatakan di situ ada unsur Ibrani, ya mungkin bisa dihadirkan orang-orang yang paham Ibrani yang pertama kali menerjemahkan Bible Belanda ke bahasa Melayu, kan gitu. Kalau dia katakan bahwa di situ terlibat umat Islam ini rujukannya kemana? Ke Al-Quran. Tidak mungkin ke kitabnya orang Yahudi, tidak mungkin. Kan mereka punya alasan itu karena di sana ada seorang Muslim yang terlibat di dalam penerjemah. Sehingga orang Muslim ini yang dari Malaysia memasukkan kemudian kata Allah di dalam Bible. Nah, itu menjawab bahwasanya betul kalau dia orang Islam berarti rujukannya kepada Tuhan mana? Tuhannya umat Islam, Allah berarti. Nah, jelas itu. Ya. Tapi menurut data di Alkitab Sabda sih duluan Belanda duluan yang memasukkan kata Allah Bang Juma daripada yang orang Muslim itu. Iya betul. Tahun 1662. Kalau gitu adanya dari mana Belanda ini ambil kata Allah ini? Nah, ya dari Al-Quran lah, dari mana lagi? Pasti dia melihat ini wilayah jajahannya mayoritas agama apa dan apa Tuhannya, kan gitu. Itu nggak bisa dijadikan sebagai mereka tidak bisa jadikan itu sebagai acuan. Kenapa? Karena ketika Bible masuk ke Bali, kata Theos mereka ganti dengan Sang Hyang Widi. Sekarang pertanyaannya, dari mana asalnya Sang Hyang Widi ini? Nanti bilangnya lagi, oh kami pertama kali gunakan pada abad kelima, keempat. Di mana itu orang Kristen di luar daripada kota Bali menggunakan kata itu? Kan nggak ada. Dan manuskrip tertua berbahasa Arab itu ya, Bible pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu dengan kodeks 151 itu di abad 9. Di abad 9. Iya, dan betul. ditemukan di tahun di abad 18 baru ditemukan, dan di Tengah Rai itu berasal dari abad ke-9. Sementara tapi meskipun demikian bukan Bible bahasa Arab yang menjadi acuan. 151. Iya. Bukan itu yang menjadi acuan terjemahan. Iya. Ya bukan, iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan aja original Bible mereka yang bahasa Yunani itu ada kata Allah. Simple.
Ayo, oten-oten yang naik ya, teman-teman Karesteng. Mana itu pendeta Christian yang Saya akan turun aja Bang Juma, terima kasih. Iya, makasih, Bang Handi, makasih, Bang. Ya 2 slot buat Oten lah. Terima kasih Makasih, bunda-bunda makasih. yang ada di sini. Terima kasih Bang. Selamat Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bodyguard ini Semangat bodyguard. selalu. Tok Karesteng ya bodyguard ya. Baginda. Gurunda ini saudara jarang kelihatan di komalnya Bang CP ini. Aduh. Gimana dong? Iya, karena di sana nggak ada ilmu, Bang. Aduh. Iya Kenapa? juga ya. Iya. Kalau dari sini ke sana bilangnya di sana nggak ada. Oh iya, kan saya Dari sudah sana pernah ke ke sini, sana. ada. Udah pernah saya alami di sana. Iya, karena tak ditanya lain jawab lain ya begitulah ya. Oh enggak dong. Selama dia bertanya dengan jujur dan berdasarkan disiplin ilmu pasti saya jawab. Kristen punya kapasitas ilmu apa bahas Al-Quran? Kan itu. Kan itu pertanyaannya. Oh, oke. Kristen Jadi- punya jadi kapasitas Kristen punya Ya, jadi- kapasitas ilmu apa bahas Al-Quran? Itu pertanyaan saya. Ya, jadi kalau bahas Alkitab ya bahas Alkitab, bahas Al-Quran ya bahas Al-Quran gitu. kapasitas orang Kristen terhadap Bibelnya apa? Yang saya tidak punya. Ayo. Kalian punya disiplin ilmu apa tentang Bible yang Bang Suma nggak punya? Mari kita adu. Aduh, Ayo. Apa? ngantuk. Ayo. Yalah, Tapi Suma. kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, kapasitas apa dan disiplin ilmu apa Kristen punya sehingga dia bisa bahas Al-Quran? Nah, ayo, apa jawabanmu? Kita setarakan ilmu dulu, baru kita diskusi, kan gitu. Kalau Bible ada kalian punya ilmu yang saya tidak punya, ilmu apa namanya? Suma, lu percuma mau menuntut kata Allah itu sudah kita gunakan pertama kali, Suma. Kamu nggak malu? Aja 2 kali. Kamu nggak malu? Kamu nggak malu? Nggak malu? Oh, justru kalian yang nggak malu. Kenapa? Kenapa kami harus malu? makanya- Nggak makanya nyambung kan? bilang- Kenapa kami yang harus malu? Nama Iya, Tuhan kami yang makanya. diambil, kok kami yang malu? Loh, kata Allah kok kalian jadi Allah? Mana kata Allah jadi Sekarang Allah? sekarang Mana? begini, kalau orang bule mengatakan one, one, kamu menyebutnya apa? Iya, apakah kata Allah itu Enggak, saya terganti? tanya dulu, Kalian one ganti kamu kan? menyebutnya apa? Aku tanya dulu. Kalian One ganti. kamu menyebutnya apa? Aku tanya Kalian dulu. ganti kan nih di One, one, tulisan one, kalian baca apa? Kalian itu. Ya, ini Oke, ini oke, kapasitas gue ikut Kristen narasi ini lu, yang Bob. diajak diskusi kayak gini. Kata one dalam bahasa oke. Inggris kamu Gue- baca apa? Jangan di mute. Gue Aku tanya, udah mau ikut kata narasinya ini. kata one dalam bahasa Inggris kamu baca apa? One. Kenapa kamu baca one? Tulisannya one. Loh, tapi apakah Eh, ini berubah? Kalau Enggak, di aku kalian tanya kan dulu. berubah. Ya, sama ketika kalian hurufnya berubah. berbeda. Enggak, Ingat, Zul. dengar. Udah. Ketika Tapi hurufnya kalian berbeda, dengar saya, Bang. Ketika kemudian ada huruf, maka cara membaca huruf itu harus Aduh, kita kembalikan kepada kaidah sumber. Di mute ini kayak begini. Kalau ada gimana huruf, saudara, dengarkan saya, saudara, dengar saya. Kalau ada huruf yang merupakan sebuah kata, maka orang akan membacanya sesuai dengan kaidah bahasa sumbernya. Kenapa kita baca one, padahal tulisannya one? Ayam. Ayo, kenapa kita baca one, padahal one tulisannya? Karena one itu sumber. Itu sudah merupakan kaidah bahasa. Begitu juga Oke, kata oke. A-L-L-A-H harusnya dibaca Allah karena sumbernya dari Oke. bahasa Arab yang ada di dalam Al-Qur'an. Oke. Hanya kalian yang menggunakan dengan tulis Oke. bacaan Allah. Kalian juga menggantikan Allah itu jadi Allah. Allah. Kenapa? Tuh Ya, itu penulisannya. kaidah. Itu kaidah dari sana. Itu kaidah. Kenapa kamu bilang itu kaidah? Padahal di dalam Kalau begitu dalam saya bab- tanya, dalam dari pengucapan. mana asal? Oke. Dengar. Dalam Dari mana? pengucapan, itu kan Oke, berbeda. Dengar saya, Bang. Tidak merubah. Dengar saya, Bang. Dengar saya. Kita disimak banyak orang ini, Bang. Jangan malu-maluin, Bang. Kata Ini, Allah ini. yang kamu baca Allah itu asalnya dari mana? Kata one yang kamu baca wan itu asalnya dari mana? Harus kembali ke asal. Cara membacanya harus Ya kembali ke asal. udah. Kalau Anda membaca one dengan kata one, ditertawakan oleh dunia. Begitu Andi juga mute-mute kata dong. Allah. Kata Allah, kamu baca dengan bacaan Allah, kamu ditertawakan dunia. Kenapa saya di mute?
Harus kamu ikuti kaidah sumber. Astaga, gimana ini di mute. Harus kamu kembalikan cara bacanya ke sumber. Benar nggak? Zuma, lu punya moderator nggak sopan ini semua. Enggak, masalahnya kamu nggak mau diskusi dengan baik, Bung. Loh, Kau nggak mau diskusi dengan ya, baik. Sekarang kenapa kamu baca one sementara kamu orang Indonesia? Kenapa kau baca wan sementara kau orang Indonesia? Kenapa kamu tidak ikuti kaidah bahasa Indonesia pada saat kau membaca one? Oke, di saat membaca one, di saat membaca wan, apakah one itu menjadi wan? Tetap one kan tulisannya. Kalian kan dirubah. Bukan di situ poinnya. Bukan di situ poinnya. Sabar dulu. Sabar. Latin daripada kata Allah itu apa? Aduh. Latin daripada kata Allah itu apa? Latin dari kata Allah itu apa? Nggak bisa diskusi nih Bang Joma. Latin dari kata Allah itu apa? Coba kamu eja dulu. Latin daripada kata Allah itu apa? Lu punya moderator enggak? Nah, karena itulah ya teman-teman, kalian tidak punya disiplin ilmu yang bisa mengkaji Quran, nggak ada. Nah, kalau misalnya nih kata wan saya baca one, ditertawakan saya. Harusnya umat Islam ini juga menertawakan Anda ketika kata Allah kalian baca Allah. Harusnya kamu ditertawakan. Tapi umat Islam itu begitu kasih sama kalian, sehingga dibiarkan Anda menggunakan kata Allah ini dengan menyebutnya Allah. Tapi semakin hari semakin melonjak. Tidak bisa lagi kita izinkan itu. Gak bisa lagi kita biarkan. Minimal kami sebagai apologet Islam menyampaikan ke khalayak banyak bahwa kata Allah dipelintir di dalam Bible dengan disebut dengan bacaan Allah. Tuh. Dari mana orang Kristen mengambil kata Allah? Yang mereka baca Allah. Dari mana? Tunjuk sumbernya. Hadapkan saya dengan pendeta yang bisa menjelaskan itu ke saya. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kaidah bahasa harus dikembalikan kepada sumber. Harus kembali kepada sumber. Sama seperti ketika ada huruf one, kembalikan bagaimana penutur sumber menuturkan huruf-huruf ini. Begitu juga kata Allah yang ada di dalam kitab saudara. Harus Anda kembalikan seperti apa kemudian sumber mengucapkan huruf-huruf itu di dalam aslinya. Jadi A-L-L-A-H, ketika umat Islam yang merupakan sumber membaca huruf itu, maka mereka membacanya Allah. Kembali kepada kaidah sumber. Paham ya? Paham? Nah, gitulah. Gitu, Bung. Ya. Dia curi, kemudian dia tukar lagi maknanya kan, dijadikan gelar. Iya. Nama dia jadikan gelar, itu kejahatannya berlipat-lipat kejahatannya Oten ini, kafir laknatullah. Kita sapa anak rantau, Karesteng, anak rantau. Oh ya Karesteng, malam. Nah, silakan. Malam ingin diskusi ya Bang ya, diskusi yang baik ya Bang ya. Bang, mau diskusi? Ya, Pak. Ya, silakan. Tidak saya mau mendengar. Iya, Bang. Jadi kalau misin Bun, kalau mau mendengar ya saya sampaikan Bang ya, bahwasanya di Islam itu yang disebut Allah, yang dituliskan Allah di kitab saudara, yang kalian baca kemudian Allah, itu sebenarnya kalau mau jujur pada bacaan yang sebenarnya, itu sebenarnya adalah harus kembali ke kaidah sumber. Apa itu ejaan atau tata cara penyebutan dalam bahasa Arab. Maka saudara harus menyebutnya dengan sebutan Allah. Tapi karena menyebut nama Allah berarti menyebut nama Tuhannya umat Islam, dan orang Kristen kan tidak beriman kepada Tuhannya umat Islam. Maka orang Kristen... Ya minta maaf Bang. Iya, gimana? Minta maaf Bang. Menurutnya begini Bang. Kan kita ini kan abang kan di agamanya abang kan disebut Allah itu kan Allah toh. Iya. Kan di Kristen itu kan sebutnya Allah, bukan Allah. Iya. Beda kan Bang? Bukan beda.
Bukan beda. Anda menggunakan kata yang bersumber dari Ya, Al-Quran itu. perbedaan tulisan. Bagaimana Anda bisa mengatakan perbedaan tulisan? Allah sama Allah kan beda kan? Ya karena dalam ejaan bahasa Arab, Ya, itu kan kalau Allah, dilatin, Allah sama Allah itu kalau apa? dilatinkan, Beda. kan tulisannya menjadi Allah. Kan begitu. Sama ketika ini bang, sama ketika orang Inggris menyebut kata one, kan gitu. Kalau dilatinkan menjadi apa dia? One kan. Tapi kalau disebut menjadi one, kan gitu. Nah, sementara Anda membacanya one, pemilik bahasa membacanya one, merujuk kepada angka yang sama, yaitu 1. Sama ketika sumbernya adalah Allah, kalian membacanya Allah, itu sumbernya sama, yaitu merujuk pada nama Tuhan milik umat Islam. Nah, kalau itu diingkari bang, tolong tunjukkan dari mana Bible milik Kristen ini mengambil kata Allah. Ada sumbernya bang. Jawab bang, sumbernya bang. Ya pasti ada, Ya, ada. coba. Makanya ada. Di situ Coba ada muncul sumbernya Allah. dari mana? Sumbernya dari mana kata Allah ini? Dari Bible ini sumbernya dari mana bang? Sebentar bang, saya lihat. Iya, silakan. Assalamualaikum. Ya sudah, abang diskusi aja, nanti saya lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sampaikan kepada saudara, kitab saudara itu aslinya bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani itu tidak ada sedikit pun kata Allah di sana. Kata Allah ya, kalau Anda tidak mau menerima Allah ini, saya sebut kata Allah itu tak ada di dalam bahasa Yunani. Tidak ada. Nah, kalaupun dipaksakan kemudian dalam bahasa Yunani kata Allah ini bisa diartikan tetapi, itu bisa bang. Tapi tidak bisa kemudian merujuk kepada kata Allah yang ada di dalam Al-Quran. Seperti itu. Coba kita lihat di dalam. Berarti begini bang, Iya. kalau orang Kristen sebut Allah, berarti itu salah. Salah karena itu merujuk kepada. Salah menurut abang. Iya, itu merujuk kepada sembahan kami. Kan sembahan abang itu kan Allah, bukan Allah. Iya. Dari mana Kristen mengambil kata Allah ini? Itu yang jadi permasalahan. Karena kenapa bang? Kalau cuma sekedar diambil, misalnya kayak di Matius 10:34 ada kata Allah. Tapi Allah di situ dalam bahasa Yunani artinya melainkan. Atau dalam Yohanes 5:22 ada kata Allah artinya tetapi. Atau bahasa Ibrani dalam Mazmur 10:7 artinya sumpah serapa. Tapi kan tidak mungkin Kristen berujuk kepada kata itu, kata sumpah serapa itu. Jadi satu-satunya sumber adalah Tuhannya umat Islam. Yang diambil masuk ke dalam Bible, lalu digunakan pada bukan tempat yang sesungguhnya, yang seharusnya. Makanya kami berontak sama, misalnya bang, nama Yesus kami ambil. Lalu kami simpan di terjemahan Al-Quran, kami gunakan pemakaiannya untuk iblis. Aku berlindung, misalnya gini. Itu kan ada di itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan ini kami ganti dengan Yesus. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Kira-kira gimana perasaan saudara Kristen? Gak enak kan? Pasti. Nah begitulah yang kami alami. Nah kalau misalnya begini abang, kan kalau sebut kata Allah itu kan doa Allahnya orang ini Muslim kan? Iya. Berarti kalau apa Nabi Isa itu kalau kita disebut Yesus itu salah juga. Nabi Isa kalian sebut Yesus tak pernah kami komplain. Kenapa? Karena sebenarnya namanya yang sesungguhnya itu adalah Isa dalam bahasa Ibrani. Jadi Isa dengan Yesus. Abang tidak komplain kan kita itu kan Isa itu nama orang bang, itu nama orang, bukan nama Tuhan kami. Iya. Nama Tuhan kami itu kami junjung tinggi, namanya sembahan kami kan gitu. Coba Anda bayangkan di dalam Kolose. Yang kalian anggap Nabi Isa itu kami anggap Allah. Ya itulah Tuhan, makanya. Tuhan Itulah makanya nama Allah itu tidak boleh dipakai di Kristen karena
Nabi Isa atau Nabi Isa dijadikan sebagai Allah di kitab saudara. Itu yang kami nggak suka, Bang. Itu yang kami tak terima. Kamu tidak suka, tadi kan di Kementerian Agama kan sudah disetujui. Ya, meskipun demikian, kami umat Islam nggak terima, kan gitu. Ya, kalau Kan abang gitu, tidak Bang. terima ya terserah abang kan. Nah, itulah makanya ada perdebatan ini terjadi. Kenapa? Karena Kristen mengatakan itu ya, kalau nggak terima emang kenapa rupanya? Itu kan sudah kami punya, gunakan Ya, dan bla bla kami juga seterusnya. seperti itu, Bang. Kami tidak peduli. Nah, itu Yang dia. penting yang kami ajarkan, yang kami Tapi Ya kembali ke tugas itu tadi. Tetapi kalau Anda tidak peduli, ya, Anda tidak peduli, itu kan menyakiti hati kami umat Islam, Bang. Kan gitu. Tidak bisa Sekarang begitu, abang. Kan doanya saja beda. Kenapa menyakiti abang begitu? ya karena nama Tuhan saya dipakai di agama Anda pada bukan tempatnya, Abang. Gimana sih Iya, orang kan ini? namanya. Nah, kalau namanya Abang Yesus mengerti kami namanya. ambil, namanya Yesus kami ambil, kami tempatkan pada tempat yang tidak seharusnya. Namanya. Yang sekarang didebatkan tuh namanya. Iya, betul. Kenapa Anda tidak menggunakan nama Tuhan Anda saja? Kenapa harus menggunakan Tuhan kami? Kan Anda punya sembahan sendiri kan? Kenapa harus menggunakan nama Tuhan umat Islam yang kalian sendiri tidak tuhankan? Kenapa nggak pakai nama Tuhan kalian aja? Yang diajarkan nenek moyang kalian dari barat. Kan ada nama Tuhan kalian. Kenapa harus pakai nama Tuhan kami? Nama Tuhan kalian Theos. Itu nama Tuhan asli kalian itu, Theos. Masuk ke Indonesia harusnya menjadi dewa, bukan menjadi Allah. Tolonglah saudara-saudara Kristen, katanya ajaran kasih, tapi kok kayak gini caranya? Ajaran kasih harus mencerminkan agama yang nyaman bagi saudara-saudaranya yang di luar daripada agama Kristen. Kan gitu. Selayaknya Al-Quran, Anda nyaman dengan terjemahan Al-Quran. Tak ada plesetan-plesetan dalam terjemahan Al-Quran mengambil istilah Kristen, tak ada. Kalaupun didudukkan pada tempat, kalaupun ada, itu didudukkan pada tempatnya. Gereja disebut gereja, tempat ibadahnya saudara-saudara Kristen. Ahad disebut ahad atau minggu, hari ibadahnya saudara Kristen. Tak ada dipelintir, didudukkan pada koridor yang seharusnya. Lah ini kitabnya bahasa Yunani yang ada di dalam Theos, masuk ke Indonesia harusnya dewa. Theos itu artinya dewa. Loh kok jadi Tuhannya umat Islam yang diambil? Padahal saudara Kristen tahu KBBI ketika kata Allah yang muncul di situ adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kan gitu, Bang. Sementara kitab Anda kan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kitab Anda diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kok ngambil Tuhan kami gitu loh, Bang. Tujuan kita itu hanya untuk menyadarkan kalian supaya jangan menyembah Tuhan kami. Jangan sembah Tuhan kami. Sembahlah Tuhan kalian, jangan malah Tuhan kami yang disembah gitu loh, Bang. Mungkin Dinda Alfi ada yang ingin disampaikan? Silakan, Dek. Ada Bang. Kita tunjukin Silakan aja dibesarin. sama Bang anak rantau ini. Bantu moderator Bisa saya membesarkan ya? bagian 3 menit. Nggak bisa. Nggak bisa. Dari moderator biasa ya udah bisa tuh. Oke. Sedikit lagi host, stikernya host. Ya, hilangin aja. Minta diinikan dulu, digeser dulu. Bang anak rantau masih monitor belum, Bang? Host. Terusin aja dia monitor kok itu. Hilangin host. Ya, terus. Oke, Bang. Pada saat Abang mengatakan perbedaan antara Allah sama Allah, Bang, itu yang disebut sebagai korespondensi vokatif gitu, vokal. Abang ngebaca ini pasti blok one kan, bukan blok one kan? Ya, terus. Pasti ya, Bang ya. Jadi mengenai kata Latin yang Abang sebut Allah ya, di dalam kamus-kamus Barat, Bang, contoh saya menukil dari Britannica Dictionary. Yang Abang sebut Allah, yang kami sebut Allah, itu use as the name of God in Islam. Ini yang pertama, Bang ya. Digunakan sebagai nama dari Tuhan di dalam Islam. Lalu kenapa sih Kristen Arab juga memakai kata Allah? Ini juga diakui kalau kita melihat di dalam Cambridge Dictionary, Allah itu the name of God, nama Tuhan for Muslim, untuk Muslim,
and Arab Christians, ya, dan Kristen Arab. Digunakan sebagai apa, Bang? The name of God, nama Tuhan. Itu yang pertama, Bang anak rantau. Dari mana validasinya, Alfi? Dari mana validasinya, Alfi? Di dalam Qomus Alkitabul Muqaddas atau yang Abang sebut sebagai Holy Arabic Bible. Ini dictionary ya, ini kamusnya. Di dalam Qomus Alkitabul Muqaddas, di dalam bab Da'aratul Ma'arif Al-Kitabiyah Al-Masihiyah, ya. Allah Itu kan tulisan Ibnu Arab, Allah. Bang. Itu kan tulisan Arab. Kita tidak mengerti itu. Ya, sabar Bang, saya jelaskan. Makanya dijelaskan. Kalau Abang nggak tahu apa Alkitabul Muqaddas, ini adalah Bible milik orang Kristen Arab. Ya Bang ya. Di sini dikatakan komus nih, ini kamusnya. Bahwa Allah haza ini ismul ilah, nama Tuhan. Kholiku jami'il kainat, pencipta segala sesuatu. Jadi jelas Kristen Arab menggunakan huruf alif lam lam ha ini sebagai nama Tuhan. Ya Bang anak rantau ya. Lalu Bang, Alfi tambahin lagi. Kami memiliki yang disebut sebagai Al-Quran terjemahan Yunani. Ya, ini Alfi tunjukin juga. Ini Quran terjemahan Yunani ya. Kita ngambil pada surah Al-Ikhlas. Misalnya nih. Pada saat dikatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Kata Allah di sini itu ditransliterasikan. Transliterasi itu alih karakter bahasa. Menjadi apa? Alfa, lambda, lambda, alfa, chi itu. Tetap dibaca Allah dia. Allah. Gak diganti theos. Ya Bang ya. Sama halnya seperti kata Allah dialih bahasakan dengan menggunakan huruf Latin bahasa Indonesia, ya, huruf Melayu. Itu menjadi ALLAH dia. Dan di bahasa Yunani alfa, lambda, lambda, alfa, chi dia. Gak diganti theos tuh. Tidak sama seperti yang terdapat di kitab Anda, Bang anak rantau. Lalu Bang, dua dalil terakhir, coba kita lihat di dalam Keluaran 12:12 ya. Pada Keluaran 12:12 di terjemahan 1954, terjemahan lama, di sini ada kalimat, saya persingkat aja, aku akan melakukan hukumanku atas segala berhala orang Mesir. Ya. Kata berhala di terjemahan lama 1954 itu ada, teman-teman. Sampai di terjemahan baru 20 tahun berikutnya diganti kata berhalanya menjadi dan kepada semua Allah di Mesir akan ku jatuhkan hukuman. Kata berhala diganti kata Allah nih. Kalau umat muslim sebanyak 2,5 juta jiwa yang ada di Indonesia tahu bahwa nama Tuhannya disepadankan dengan kata berhala, kalian gak aman sih Bang. 200 juta. Sekarang gini Bang. 2,5 juta jiwa. Ini kerjaan Setenia sini. Kerjaan Setenia sini. Terakhir Bang, terakhir Dengar. terakhir Gini Bang. aja. Terakhir Bang, Gini aja Bang. Ya udah cukup dijelasin. Anda lihat, enggak, terakhir nih, Anda harus sadar nih Bang, Anda harus sadar ya. Pada Keluaran pasal 7 butir pertama, pada Keluaran pasal 7 butir pertama, di sini kan terjemahan kalian berbunyi, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Seakan-akan 5 huruf ini kalian buat sebagai jembatan yang bisa disematkan kepada Musa. Tapi lihat di dalam kamus bahasa Arab, apa berbunyi di sini? Faqala rabbul Musa, unzur ana ja'altuka ilahal li Firaun. Ilah Bang. Ilah. Mana kata Allah di sini Bang? Pada saat terjemahan bahasa Indonesia kalian meletakkan kata Allah di sini, dan di dalam kitab berbahasa Arab tidak ada. Maksud kalian apa? Kan ada ilah di situ. Ada ilah. Ya ilah. Ya ilah. Anda pikir ilah sama Allah ini sama? Sama, enggak sama. Ya beda. Iya kan. Terus sama. dari mana ini sumber pijakan kalian meletakkan kata Allah untuk Firaun ini mana? Ya sudah gini aja Bang. Jadi gini, ya udah. Gini aja Bang. Kan di agamanya Abang kan ada kata sebutan Tuhan kan.
Indonesia kan, Bang? Anak rantau. Ya gini, Bang. Ini paling biarin dulu. kami dipikir Tuhan itu satu agama itu. Tuhan itu sebutan umum itu, gelar itu. Kecuali dalam Kristen itu Tuhan itu milik kalian ya, baru boleh kalian gugat itu. Dungu juga Gini aja deh, saya setengah menit ke anak rantau. Anak rantau, Tuhan Anda itu anak rantau. Dengerin anak rantau. Izin setengah menit saya. Anak rantau, Tuhan Anda itu Allah atau Yesus? Dengar. Jawab dulu. Tuhan Anda itu Yesus atau Allah? Jawab dulu. Ya di situ kan jawab dulu. Saya kan yang bertanya. Ya ini dulu baru Anda tanya. Tuhan Anda itu Yesus atau Allah? Saya kan bertanya dulu. Saya bertanya. Susah memang. Saya kan bertanya. Kan di ajaran kalian kan ada Tuhan. Di ajaran kami juga ada Tuhan. Itu kan itu apa itu Tuhan itu punya kalian juga. Ya Tuhan Anda, Tuhan kamu siapa? Ya Tuhan kami ya Tuhan kami. Tuhan itu bahasa Indonesia milik semua anak bangsa. Beda dengan Allah, itu punyanya orang Islam, bukan milik semua anak bangsa, Bang. Bang gimana sih Bang ini? Ya kan kalau di Indonesia kan di Tuhan kan. Kalau di sana, kalau di negara luar ya pasti bukan inilah, pasti ada kata sebutan lain. Abang terlalu dangkal kali berpikir ya, Bang. Kenapa, Bang? Cuma nanya doang saya sama dia, Tuhan kamu siapa sih orang tahu? Kok terlalu dangkal kali sih mikirnya, Bang? Pada saat ya orang-orang Hindu nantinya menggunakan bahasa Sanskertanya itu mengugat kata Tuhan yang dipakai oleh agama-agama lain, kami masih memiliki gelar untuk Tuhan kami, Bang. Apa? Rabbul Alamin. Tuh. Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu ilah kami itu. Coba Tuhan lidah kami kalian satu. dibiasakan mengucapkan Yesus adalah Theos itu sendiri, coba. Coba, kenapa malu? Yesus itu Matias. Kata siapa Yesus itu Matias? Kata siapa? Yesus kan Theos itu sendiri. Theos siapa? Nah itu, kau 20 tahun ke gereja nggak akan pernah diajarkan original teks. Mesias. Kasih original teks Pi, kasih original teks Pi. Yohanes 1 Pi, kasih. Mesias, Ini udah Mesias bukan Mateus. tadi Ini kasih Pi. Kalau tidak mengerti Pak ajaran orang Kristen jangan sok-sok. Iya kasih original teks Pi, dia bisa baca nggak? Kasih Pi. Ini, Original ini teks. Tuhan saya muntah nanti, Bang. Aneh Tuhan. Bre, kau tuh 20 tahun ke gereja ngapain aja sih gitu? Apa aja sih yang diajarin pendeta? Kalau saya tahu pun tidak mungkin saya bilang sama kalian ini. Gini Bang, Gitu. tunggu ya, aku buka kamera bentar ya. Ngapain sama berdebat sama kalian? Yang maunya agamanya mau benar sendiri. Ini bukan Anda nih. Bisa baca nggak Bang? Ini bukan mau benar sendiri, Bang. Ini mengajak Anda untuk kembali kepada kitab Anda yang semula, Bang. Pada saat Yohanes 1:1 NRK en hologos kayak hologos en proton Suruh dia baca Pi. kayak theos en hologos. Kalian menggunakan kata theos di sini. Theta, epsilon, omikron, sigma. Theos tuh. Coba Yesus adalah Theos itu sendiri. Kalau kami tidak Theos. Ya nggak tahu lah. Kalian yang sogok sama kalian di tiap beribadah minggu tuh terjemahan semua. Jangan botol lah. Kabur. Gitu. 20 kali kalian ke gereja nggak akan diajarkan original teksnya itu. Kenapa? Kalau ada pendeta yang nyimak nih ya, tolong ya bagi pendeta-pendeta baik Protestan, Katolik, Ortodok dan sebagainya, jangan asingkan jemaat kalian dengan original teks yang seperti ini, Pak. Ini untuk seluruh pendeta yang menyimak ya, baik di YouTube maupun di TikTok, jangan biarkan jemaat kalian asing dengan original teks kitab kalian. Ya. Oleng nanti, Pak, serius. Biarkan mereka belajar mengenai original teks kitab mereka, Pak. Ya. Betul Pi, jangan dibohongi dengan terjemahan ya Pi. Meskipun nantinya mereka akan kesusahan dalam belajar, ya nikmati aja prosesnya gitu. Saya sebagai umat Muslim yang mempelajari Greek Koine pun saya akui memang Greek Koine ini susah, tapi setidaknya
Untuk kalian yang memang memegang perjanjian baru, original teksnya Greek Koine, jangan kalian asing sama original teks kalian tuh. Ini berbeda ya. Ini berbeda. Pada saat saya menggunakan alat peraga, kita punya Quran ya kawan-kawan ya. Saya tunjukin nih. Al-Quran nggak pernah dicetak full terjemahan kawan-kawan. Ini full Arabik nih. Kita buka dari halaman depan ya, Asmaul Husna, sampai seterusnya, sampai ke belakang, ini full Arabik. Kalau enggak, Kemenak itu mencetak Al-Quran Arab terjemahan. Tapi, coba kita perhatikan dua Bible yang akan kucontohin di depanku ini. Ini ada dua Bible, terjemahan Dunia Baru, sama LAI TB2. Ini dari awal halamannya, subtitle semua. Nih. Dari halaman depannya loh. Dari Kejadian nih sampai habis, ini terjemah semua. Ini satu Bible ya. Coba kita lihat Dunia Baru nih. Ini sama cuy. Ini terjemahan juga gitu. Apa yang bisa memvalidasi kalau ada terjadi kesalahan terjemahan sementara original teksnya nggak diterakan di dalam kitab yang dikatakan kitab suci? Apa tuh validasinya? Gitu ya. Jadi tolong kepada pendeta-pendeta, baik kalian yang udah lolos S2 di STT maupun yang kependeta-pendetaan, jangan kalian terlalu cuek sama original teks kalian tuh. Kasian loh gitu. Kalian punya kitab berbahasa Yunani, malah dihindari jemaatnya untuk mengetahui. Lucu ya, abang tadi itu mengatakan apa itu Theos? Loh, itu original teks kitabnya loh. Bisa-bisanya dia nanya, apa itu Theos? Assalamualaikum Kang Kian Santang. Udah umurnya udah tuing begitu nggak ngerti Theos. Udah, Alfi kembalikan ke Daeng. Silakan. Coba Theos speak ke ini. Ke kamus. Theos diartikan ke bahasa Indonesia apa, Pi? Sebenarnya gini, Daeng. Cara ngukurnya gini. Kata teologi itu berasal dari bahasa Yunani, kawan-kawan. Kata teologi, nih ya, Alfi ketikkan ya. Teologi. Kata teologi ini itu berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari dua kosakata, theos dan logos tuh. Ya, teologi ini. Itu artinya ilmu ketuhanan, ilmu mempelajari tentang Tuhan. Ini kalau kita cari nih, teologi itu apa? Teologi ini ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan tuh, ilmu tentang Tuhan. Ya. Itu yang disebut sebagai teologi. Logi yang diambil dari kata logos, itulah yang disebut sebagai ilmu. Sementara theosnya itulah yang disebut sebagai Tuhan. Makanya ilmu teologi itu artinya ilmu ketuhanan. Theos itu padannya dengan kata Tuhan. Tiba-tiba LAI membuat theos itu padan dengan kata Allah. Kan gabrul. Itu tuh parameter singkatnya aja tuh. Terus Yeshua itu, anak Maria itu, dia disebut sebagai kurios. Gak pernah ada ilmu ketuhanan itu disebut sebagai kuriologi, gak ada. Yang ada itu teologi tuh. Mana ada dijadikan sebagai kuriologi. Begitu cuy. Ya, ini ada tamu nih, disapa. Halo, Kian Santang. Islam atau Kristen, saudara? Yang ini loh Bang, belum disapa. M, siapa sih M? Halo, apa namanya itu? Assalamualaikum. Halo? Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Islam ya? Itu Kian Santang dia tanya tuh. Iya Kang Sat. Kang Sat. Apa kabar? Maaf, Bang Kian Santang. Nanya nih sebentar.
Hah? Iya silakan. Bang Zumanya aktif nih? Ada? Aktif, kenapa bang? Matiin dulu moderator, Bisa bicara sama Bang Zuma? Lagi di mute itu kayaknya bang, mungkin ada kepentingan. Keperluan ya? Nggak keluar, Iya, lagi saya jauh ini, dari apa namanya perangkat. tuh? Oh, jauh-jauh perangkat ya? Ya udahlah, gitu aja lah. Saya ini penggemar dia, terus mau gitu aja, cuman minta nomor WA aja, cuman saya inbox gitu belum ada dibalas. Udah 1 minggu. Jangan di DM bang. Di YouTube Bang Zuma ada nomor HP. Oh gitu ya bang? Ya. Nanti. Jadi nama channel YouTube-nya apa bang? Loh, katanya penggemar, masa nggak tahu channelnya? Saya baru gabung nih bang, baru beli HP 1 minggu, jadi langsung ketemu Bang Zuma. Wah. Itu di profil akun Bang Zuma ini ada tuh channelnya. Iya. Ya. Oh gitu ya. Ya lah, nanti saya cari-cari lah bang. Makasih banyak semua untuk semua. Assalamualaikum. Semangat. Siap. Lanjut. Oke. Bunda Rahma monitor. Bunda. Ada yang cari Oten nih. Saya geledah dulu. Rangkian Santang. Halo. Pada jauh dari perangkat. Afin noise ya kalau buka Enggak. mic ini. Oh agak sedikit mendengung. Ngecas ya bang? Iya, aduh 6%. Laptop juga di ini soalnya. Di dalam Udah satu nggak colokan ya. Cuma dikit. Cari-cari Oten. Ini ya, Alfi buka. Ya, Charger nggak apa-apa. Ya, Ini loh yang sangat-sangat fatalnya tuh banyak sih terjemahannya lah ini, cuman yang paling mendasar buat mereka memiliki mindset Allah itu gelar, karena 5 huruf ini disematkan kepada Musa di Keluaran 7 butir pertama. Aku mengangkat engkau sebagai Allah tuh bagi Fir'aun. Coba gimana tuh kawan-kawan. Sementara di Bible bahasa Arab itu menggunakan kata ilah dia. Ilahan. Kita sama-sama tahu yang teman-teman Muslim belajar bahasa Arab, ilah ini itu kan isim nakirah tuh. Atau yang disebut sebagai nama umum ya. Isim nakirah ini biasanya tuh dia bertanwin, bisa dimasukkan alif lam, terus dia bisa ditasrif. Ilah itu bisa dipasangkan domir atau kata sifat kepemilikan seperti ilahi, ilahku, ilahuka, ilahmu, ilahukum, ilahuna. Itu bisa. Tapi terkhusus dengan kata Allah misalnya alif lam lam ha, itu nggak bisa diganti menjadi Allahi, Allahuka, Allahukum, Allahuna, nggak pernah bisa. Karena apa? Karena ia adalah isim alam. Tuh, 5 huruf ini ya, atau 4 huruf ini nggak pernah tuh orang Arab membuat menjadi Allahuna, Allahuka, Allahukum, Allahi, nggak ada tuh. Mentok-mentoknya Allahumma. Mentok-mentoknya nih. Itu pun artinya ya Allah. Bukan Allahku, Allahmu, Allah kita, Allah mereka. Jadi, kalau kita berkaca ulang dengan apa yang terjadi di Keluaran 20 butir 3 misal, ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa coba Allah lain nih? Nah, bukti penggunaan kata Allah lain ini udah gabrul ya.
pada terjemahan 1974, di tahun 2023 LAI menghadirkan kitab terjemahan kedua dan mengganti kata Allah lain di sini ya. Kata Allah lain di sini menjadi ilah-ilah lain tuh. Kita bisa cross check di dalam kitab terbaru mereka. Nih. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ini Keluaran 20 ayat ketiga nih teman-teman. Jadi tampak jelas ya, penggunaan Allah sebagai gelar, LAI pun sudah mengakui sebenarnya bahwa itu adalah kekeliruan. Sehingga terbitlah TB2 yang mengganti kata Allah sebagai sesembahan lain lah gitu ya. Itu telah direvisi oleh LAI itu sendiri menjadi kata ilah tuh. Tapi karena di sini masih ada kata Allahmu kayak gini ya. Misalnya akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau dari tanah Mesir. Bentuk kata Allahmu ini dalam bahasa Arab gak ada. Mana ada Allahuka? Gak ada. Ya Pak Onga ya. Selamat malam Pak Onga. Baru mau aku sapa. Halo, Pak Onga. Om Gah, apa Oma sih? Halo Om Gah. Om Gah. Om Gah, Kristen apa Muslim nih Om Gah? Halo Om Gah. Om Gah apa sih Om Gah? Oke, Muslim gak ya? respon. Afil lanjut ya. Ya oke, lanjut. Terlebih di 1 Korintus 1:25. Sebab yang bodoh dari Allah, karena yang bodoh dari Allah, karena kebodohan Allah, misalnya. Sebab yang nampak bodoh pada Allah. Ini, aduh ya Allah, kami membacanya miris loh. Come on guys, gitu. Kami nggak akan bermasalah apabila kalian buat misalnya sebab yang bodoh dari Theos, sebab yang tampak bodoh dari Theos, sebab kebodohan Theos itu. Kami nggak akan pernah tuh mengganggu kalian, terus terang aja. Karena nggak ada nama Tuhan kami di sini gitu. Ya kan Pak Japemente, selamat malam Pak Japemente. Pak Japemente, iya ini penistaan teman-teman. Doakan aja kalau MUI dan ulama-ulama kita lainnya telah mengeluarkan lampu hijau agar yayasan kami itu maju ya untuk mendiskusikan ini dengan lembaga Habiblos Indonesia. Insya Allah kami nggak akan mengecewakan teman-teman lah. Kita semua kita keluarkan apa-apa saja yang bisa kita gugat terhadap terjemahan mereka sampai 5 huruf ini benar-benar hilang tuh. Jadi kaum ini di-mute dulu lah Pak Jape nih. Kalau dipanggil nggak ada orang. Jap. Oke lanjut. Iya. Kalau nantinya sudah didiskusikan sampai itu janjiku juga ya. Aku turun karena memang di kitab mereka ada 5 huruf ini. Sampai terjemahan kitab mereka hilang 5 huruf ini aja ya. Aku juga nggak akan ganggu mereka sih, bahkan mundur habis tuh dari Perdiskusian. atmosfer lintas agama ini. Ya. Seriusan teman-teman. Karena peletakan 5 huruf ini, nama Tuhan kita ini udah sangat-sangat Melecehkan. di luar koridornya gitu. Gak akan ada lagi mereka menggemakan Allah Tritunggal Maha Kudus, nggak ada. Sampai mereka membiasakan diri dengan lidahnya mengucapkan Theos Tritunggal Maha Kudus. Theos Tritunggal Maha Kudus. Ini siapa nih bongkar? Begitu kawan-kawan. Iya silakan host Alfi kembalikan. Mantap penjelasannya. Terima kasih ya Bang Alfi.
Sama-sama kakakku. Ini live di Jeddah siapa sih? Ya Allah. Ya oten-oten yang ada di bawah, silakan yang mau berdiskusi. Bunda jadi tidur. Gak tidur, tadi dia izin ada tamu. Bang Zumanya ada tamu teman-teman, makanya Alfi dari tadi ngomong. Biasanya Alfi kurang sih ngomong, tapi Bang Zumanya barusan nge-WA 10 menit yang lalu. Tolong diisi materi mengenai kata Allah ini, karena Bang Zumanya barangkali ada kesibukan teman-teman. Bang Zumanya udah nge-WA Alfi barusan tuh 10 menit yang lalu. Jadi Moderatorku gimana ini? teman-teman kan pasti paham juga kesibukan Bang Zuma bukan hanya untuk kita saja. Ya, betul. Dapat momen di tiap malam Bang Zuma menemani kita di tutup ini pun kita Udah alhamdulillah banget. bersyukur sih. Karena kesibukan beliau itu bahkan membuat beliau itu kadang jarang tidur juga. Jarang tidur, ya benar. Alfi salut sama Bang Zuma tuh itu gitu. Manajemen waktunya. Gini loh di Alfi. Terjemahan Indonesia ini itu kan lembaga ya. Lembaga pembohongan publik. Terutama orang-orang yang membeli buku itu menikmati terus mengimani gitu. Di dalam kekristenan sendiri mereka banyak yang berselisih paham, bahkan banyak yang mengkritik lebih 6.000 kesalahan terjemahan kan itu. Itu bukan dari Muslim lah yang kritik, sesama Kristen gitu. Sesama Kristen juga banyak yang sudah tidak memakai produksi lembaga ini yang satu ini gitu. Karena di dalamnya banyak sekali kecurangan dalam menerjemah, terutama banyak menyinggung umat Islam. Bayangkan kalau sembahan kita diputar-putar kayak gitu. Ada huruf besar semua. Ada A-nya saja huruf besar. Ada huruf kecil semua. Bayangkan itu teman-teman. Pembodohannya minta ampun. Dan penggunanya udah salah, ngotot gitu. Udah salah, ngotot. Dan cenderung emosi dan menghujat, kabur kan gitu. Kenapa sih tidak mau belajar gitu? Bukankah kalau sudah menjadi Kristen yang baik, punya jati diri sendiri, bersandar kepada bahasa original yaitu Yunani gitu, kan asik. Kenapa masuk di Indonesia itu membaur istilah-istilah Islam? Kenapa? Apa coba yang mau ingin dicapai? Bahkan kalau sudah ke Bali, ya berbaur juga. Di mana-mana dia berbaur. Kenapa nggak punya jati diri gitu loh? Di luar negeri nggak ada itu, yang kayak Indonesia nggak ada. Nggak ada penggunaan kata Allah itu. Nggak ada sampulnya menjadi Alkitab. Nggak ada kata Rasul. Nggak ada. Masuk Indonesia kenapa? Ya karena mayoritas di Indonesia itu Islam. Jadi supaya laku harus berbau-bau Islam sedikit. Karena kalau terlalu telanjang datang apa adanya, ya mana mau orang. Kalau udah terlalu kelihatan sebagaimana di luar negeri banyak yang ditinggal gereja kosong gitu. Jadi harus tepu-tepu gitu. Nah, cara menjelaskannya tadi ditanya sama Bang Juma. Oke lah, itu ALLAH itu kan Latin Indonesia. Nah, sumbernya dari mana? Di Yunaninya. Apa jawabnya teman-teman? Tunggu ya. Akhirnya bengong gitu loh. Ya kalau nggak nemu ya jujur akui, oh iya ya. Ternyata saya Kristen selama ini saya salah langkah. Dibodohi oleh terjemahan itu. Itu yang kita. Kalau itu yang kamu sudah kemukakan di sini kami maklum. Tapi ngotot gitu loh. Udah nyolong. Mengklaim punya pula lagi.
nyolong mengklaim disalahgunakan. Nah ini yang kita luruskan. Makanya perdebatan tiap hari ada di sini gitu. Ya sebagaimana tadi ditampilkan ada Alfi. Begitu terjemahannya banyak banget, tidak ada original teks yang mengikat. Jadi orang mengkonsumsi terjemahan saja. Terus enggak ada sandarannya gitu loh. Jadi apa yang terjemahan itu yang disebut kitab suci. Nah kalau direvisi lagi, nah, makanya tolong kepada pendeta-pendeta, terutama alumni STT gitu loh. Ya belajarlah original teks. Ajarilah anak-anakmu di rumah, ajarilah mahasiswamu, ajarilah jemaatmu. Minimal yang poin-poin tertentu original teks itu. Jangan dibagi-bagi mereka. Kasihan kalau masuk di area publik kayak gini, kan malu. Malu yang amat sangat loh tadi kalau ada pertanyaan yang secara akademik ilmiah logis itu jawabannya hanya iman. Gitu, kasihan jemaat loh. Saya sebenarnya kasihan sama mereka. Jadi korban selama ini gitu. Dong. Itu ya dari saya, silakan disambut. Siapa ini? Halo, abang atau ibu ini? Bang Alfi kena peringatan, kenapa ya? Apa itu? Ntar juga hilang sendiri. Asep. Asep, Siapa dulu Asep itu? Asep. Halo Asep. Halo, Asep Irama. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Asep, ada yang bisa dibantu? Ya, kalau saya cuman pendengar setia Bang Juma. Oh yes, ya. Kawan-kawan, Bunda. Siap. Saya selalu on ada di bawah. Kalau ada room Bang Juma, Bang Handi, dan yang lainnya selalu on. Walaupun sampai pagi. Begitu, Bunda. Alhamdulillah. Semoga sehat terus, tetap semangat untuk Islam. Siap. Amin, Allahu amin. Akbar. Di bawah aja, Siap, Bunda. Asep. Di bawah Siap, aja. Bang Asep, siap. Ada Oten yang Terima kasih. mau naik. Siap, sama-sama sehat terus. Amin. Iya Kang, ya Kang. Siap. Saya dari Garut, Bunda. Kami abdi mah dari mana mah Garut. Abdi mah Cianjur. Oh, Cianjur jauh atuh Bang Hande. Dekat atuh Kang, Cianjur mah Garut. Ya, kan tapi di Garut Selatan di dia di pantai, berarti dekat kalau jalan lintas ke Cianjur Bang Handenya. Iya, Cianjur udah luar nagrek. Iya. Luar nagrek. Siap Bang Hande. Mangga Kang. Mangga. Siapa lagi Oten yang mau naik? Bang Mandru, apa kabar Bang Mandru? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Bunda Rama, Bang Andi. Masya Allah. Bang Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Amin. Iya. Ikut nanti nah acaranya habis selesai. Kapan? Tanggal 21 bro, 21 Oh ini yang ini bulan Desember 12. Iya. Nanti habis itu tanggal 25 lagi nah hari mualaf. Gas pokoknya. Siap. Oke siap kandaku. Gas. Di situ kita di tempat biasa Bolangi. Itu kalau hari mualaf, kalau yang tanggal 21 nanti di Maleo, Pelita Raya. Oh siap ya, gas. Iya. Pokoknya kita gaskan saja. Ramaikan saja. Ramaikan. Ya Bang Alfi. Bang Andi hadir, Bang Andi. Nanti Bang Andi hadirkan. Insya Allah. Ya. Amin Bang Andi. Ketemu lagi tuh Bang Andi. Ini apa? Ya, Bukan cuma Tritung kayaknya yang panas nih. Apa TikTok pun gerah nih lihat Alfi kayaknya nih. Tadi ada peringatan tapi udah nggak ada lagi. Iya karena di laptopnya Bang Alfi kan ada gambar apa anak-anak itu. Mana anak-anak? Ada gambar orang apakah? Gambar apa itu? Mungkin kan sensitif. Bukan, itu bukan gambar anak-anak itu.
wallpaper live itu, wallpaper gambar kartun doang. Udah hilang kok peringatan. Aman lah. Oh, 10. Oh, 10. Mana ada asap rokok? Gak ada ya Bang Alfi? Nggak ada. Alfi lagi nggak ngerokok. Iya, netizen di bawah nih ada aja. Apa sih ini RIP Maluku? Muslim Maluku apa sih? Ketik. Bang Andi. Ya. Bang Andi, ini Bang Andi. Bang Andi tidak geram ya dengar fitnah-fitnah tentang Islam? Capek. Enggak geram ya Bang Andi. Kalau saya waduh. Naik tanduk saya Bang Andi. Alfi bisa jawab nih, Bang Mandru. Jadi gini Bang Mandru, mereka melemparkan hujah, fitnah, dan segala macamnya itu. Ini untuk teman-teman juga ya. Ya, saya cebol Bang Alfi, si cebol. Mereka tuh memang punya visi misi ingin membuat kita panas teman-teman, ingin membuat kita melontarkan kalimat-kalimat kasar misalnya. Memang itu tujuannya. Jadi apabila manusia itu diselimuti dengan emosi misalnya, disitulah letak kekalahannya terhadap diri sendiri. Itu logika dasar di dalam psikologi itu. Nah, kita boleh marah dalam hati nih, dalam hati pasti marah, nggak mungkin lah, kita masing-masing punya giroh kan ya. Namun tidak bisa kita ekspresikan, apalagi menunjukkannya di depan mereka Bang, karena mereka kan senang di situ Bang. Wah, tujuannya tercapai itu Bang, gitu. Syubhat dan fitnah mereka tuh template kok, berulang-ulang. Contoh syubhat tentang perkawinan Nabi sama Aisyah misalnya. Itu template doang, udah dari 1400 tahun yang lalu, gitu-gituin doang sih sama mereka. 1300, 1200 lah ya, pada zaman Yohanes Damaskus itu. Teman-teman untuk yang kenal misalnya Bang Kores, coba perhatikan Bang Kores gimana. Mereka tipikal orang kayak Bang Kores itu ya. Di hatinya pasti panas sih teman-teman, nggak mungkin dia nggak emosi itu gitu. Tapi coba perhatikan gameplaynya Bang Kores gitu, bagaimana dia menyikapi hujatan-hujatan itu kan. Simple kan cara Bang Kores membalikkannya tuh. Di roomku, ini pengalaman aja, di roomku Bang Kores pernah diskusi sama Kristen. Dia penghujat kayaknya nih. Kristen bertanya sama Bang Kores, apa sih fungsinya kematian baginda tuh? Nah, dia mau komparasikan sama Tuhannya. Dia bilang, kalau Tuhan dia mati, kalau Yesus itu mati, itu ada manfaatnya gitu katanya kan. Kematian Tuhannya itu untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia. Sementara Nabi Muhammad, dia katakan, ini mohon maaf nih, Alfi template aja perkataan dia ya. Ya mati aja gitu. Mati terus jadi kerangka gitu. Gak ada fungsinya, gak ada apanya sama sekali. Itu dikatakan orang Kristen tuh. Apa coba respon Bang Kores? Ya kalau Tuhan lu mati bermanfaat ya udah. Mati aja gitu. Karena gak ada fungsinya juga dia hidup kan katanya. Memang harus mati dulu biar bermanfaat untuk orang-orang katanya. Kayak mana tuh? Gak ada gunanya juga Tuhannya hidup kan. Jadi ya mati aja coba. Kayak mana tuh? Dia framing kontrol emosinya bagus Kores. Jadi emosi boleh, kita apalagi umat muslim ya paling mendidih kalau baginda gimana-gimanain gitu. Pastilah kita pasti punya giroh masing-masing. Gue kadang juga emosi itu diluapkan ke benda-benda sekitar sih. Ini transparan aja.
Janganlah, kan capek-capek Tapi belinya Bang Alfi. tapi kadang kadang juga ada momen tertentu kita harus keluarkan apa yang selama Meluapkan. ini kita Ya. kita luapkan juga. Begitu guys. Allah Kalau aku tahu. paling teriak. Allah tahu kok kita semua ada di posisi yang mana. Allah tahu kita sedang memperjuangkan apa. Kalau masalah pandangan mereka terhadap perorangan, contohnya mereka-mereka yang suka serang pribadi, misalkan Alfi pribadi sih bodoh amat gitu. Nggak ada kontribusinya mereka terhadap kehidupan Alfi. Ya mau ngomongin Alfi gimana pun, Alfi bodo amat gitu. Nggak ada juga kontribusi mereka kan di perkembangan Alfi. Mereka nggak pernah ngajarin Alfi ngaji, nggak pernah ngasih ilmu apa-apa misalnya. Loh mereka mau kritik Alfi, Alfi nggak peduli. Apa impactnya coba dengan mereka menjelek-jelekkan pribadi orang lain? Nggak ada. Oleh. Kayak Dan juga- Ustadz Alwan gitu loh. Paling santun banget. Ustadz Awan tuh ya, wah luar biasa tuh teman-teman. Alfi banyak belajar dari dia juga itu, dari beliau Asli. juga. Bagaimana cara, bahkan beliau merekomendasikan salah satu buku biar ya emosi itu nggak terlalu inilah, nggak terlalu Tadi redam. meledak-ledak. Nggak terlalu meledak. Beliau ada merekomendasikan salah satu buku. Alfi tunjukin aja bukunya sama teman-teman. Barangkali teman-teman pengen juga. Ini keren loh bukunya. Pengontrolan emosi kita. Ini ya. Buku ini diterbitkan oleh Sheikh Aidi Al-Qarni itu. Buku Latahzan ini ya teman-teman ya, masuk ke dalam salah satu buku yang recommended untuk mayoritas orang. Bukunya memang judulnya Latahzan ya, jangan bersedih ya. Tapi di dalamnya ini banyak sekali topik-topik untuk kita bisa mempelajari psikologi pribadi, mengatur emosi, bagaimana cara menyikapi emosi. Ini nih. Alfi bukan ini ya, promosiin buku ya, nggak ada keranjang hijau juga di sini. Begitu ya. Itu di bawah juga lalu bilang katanya aku punya buku itu. Masya Allah. Lalu teman-teman harus tahu juga. Tadi kan Bang Handi Celebes juga ada mengatakan memang ada perbedaan pendapat. Alfi nggak jual. Kalau mau cari bukunya cari aja di Gramedia. Terkait perbedaan pendapat dari orang Kristen itu sendiri mengenai penggunaan kata Allah. Salah satu buktinya teman-teman. Bible itu memiliki versi Indonesian Modern Bible. Teman-teman bisa lihat di dalam website myimb.id ya. My Indonesia Modern Bible. Kalau kita lihat di Yohanes 1 butir pertama, di sini terjemahannya berbunyi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Elohim. Ada musik. Firman itu bersama Elohim dan firman itu adalah Elohim. Kalau kayak gini bunyi terjemahannya, kita mau apa coba? Coba kawan-kawan pikirkan. Gak ada lagi mereka menggunakan kata Allah, terus kita ganggu keimanan mereka. Itu kita yang salah kawan-kawan. Mereka ada pede nih menggunakan kata Theos misalnya atau kata Elohim. Gak ada mereka menggunakan
nama Tuhan kita di dalam terjemahannya. Terus kita masih mau nyerang mereka, itu nggak bisa lagi kawan-kawan. Kita nggak ada alasan lagi. Dan Pak, teman-teman harus tahu juga ya, Nabi Muhammad mengatakan kalau kita menzolimi kafir zimmi dan kafir muahad, baginda langsung yang akan menjadi lawan perang kita di akhir zaman tuh. Mereka nggak ganggu kita misalnya, ya kan? Ini bukan monolog guys, ini bukan monolog, ini pematerian namanya. Aku nggak menafsirkan kitab mereka. Mau Gitu ya. memperlihatkan aja gitu kan, untuk menjelaskan kata Allah. Sesimpel itu memang. Ya, Kak Nora ya. Halo, Kak Nora. Kak Nora. Oh, Bunda Naura siapa ini? Halo. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Sampaikan apa ya? Tetap semangat aja lah. Buat Bang Zuma, kalian semua, juga Bang Handi. Paling demen saya sama Bang Handi. Masya Allah. Siap abangku, terima kasih banyak. Alfi mewakili semuanya atas ucapan semangatnya. Alfi berterima kasih. Siap. Ada lagi Bang? Udah itu cukup. Salam aja buat Bang Handi ya. Oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di bawah, lanjut Alfi, lanjut Alfi. Iya, lalu tadi Alfi sebelum naik ke sini ada mendengar Pak Kama bahwasanya teman-teman dari LAI ya, Pak Anwar Chen itu di dalam TV, salah satu siaran TV mengatakan penggunaan kata Allah itu udah digunakan oleh orang Kristen pada abad ke-5 katanya. Itu nggak jauh-jauh dengan apa yang disebut sebagai inskripsi Zabat, teman-teman. Prasasti Zabat. Ini dia. Alfi mengambil ini dari CRC internet.org ya. CRC ini kalau teman-teman tahu, ini adalah salah satu website Katolik punya. Di sini ada logo salib ya. Dan kalau kita lihat di halaman paling bawah, CRC itu artinya Contre Reforme Catholicoe. Catholicoe gitu. Nah, kalau kita lihat di inskripsi ini teman-teman, inskripsi itu artinya prasasti ya. Ini bentuk prasastinya. Ya. Nah, di sini mereka buat nih tulisan prasastinya itu dituliskan dalam bentuk tulisan seperti ini. Di sini berbunyi Al-Ilah tuh, Sergius dan seterusnya. Di sini menggunakan kata Al-Ilah dia, bukan kata Allah. Nah, mungkin botol-botolnya, bukan botol-botol ya, tapi minim literasi mereka itu, pada saat terjemahannya ini berbunyi with the help of God Sergius, son of Manat Manaf, ya, Amat Manaf. Ini kalau mereka terjemahkan, ya, kata God di sini tuh berubah jadi kata Allah tuh. Nah, ini kan terjemahan Alfi udah updatean terbaru. Cuman biasanya terjemahan Google Translate itu menerjemahkan kata God itu menjadi kata Allah. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang minta link? Oke, silakan di screenshot dulu. Alfi kasih waktu 10 detik. Udah? Oke, Alfi anggap udah. Bang Mucup, selamat malam. Bang Mucup, selamat malam. Masih loading banget. Udah di atas dia? Berarti jaringan sih ya.
sini udah di atas sih beliau. Bang Ucup. Ucup udah di atas. Heeh. Oten nggak ada yang mau ini ngajukan permintaan naik. Mucup, oh mucup. Turun. Lanjut Bang Alfi. Oke. Jadi nggak bisa ya distandarisasikan bahwa di sini udah ada kata Allah, meskipun Imam Sibawayh mengatakan Allah itu berasal dari kata al-ilah. Itu nggak ada sangkut pautnya sebenarnya sama hujah yang akan mereka bawakan. Dan juga Alfi nggak ready pula ya kamusnya di laptop ini. Tapi hal yang paling mendasar ya, kalau boleh diakui sama mereka, al-ilah itu nggak sepadan dengan kata Allah. Karena kenapa? Di dalam kamus Alkitab Al-Muqaddas sendiri, Allah itu dikatakan Ismul Ilah. Nama al-ilah itu sendiri, bukan sepadan dengan al-ilah gitu. Ya kawan-kawan ya. Jadi nggak kuat hujah dari Pak Anwar Chen tadi kalau mengatakan penggunaan al-ilah yang adalah bentuk pertama dari kata Allah itu sudah digunakan Kristen Arab pada abad ke-5. Runtuh sudah sebenarnya hujah mereka tuh, Pak Anwar Chen dan kawan-kawan. Terus apa lagi kawan-kawan? Ngantuk. Kalau ngantuk tidur. Ya. Gak ada Oten loh yang mau naik. Yang tadi itu akunnya yang ada temennya mau mualaf nggak naik lagi. Nggak ada. Nah, aku mau nambahin lagi. Bang Zumaya masih nge-zoom kawan-kawan, sabar ya. Bang Zumaya masih di zoom. Kawan-kawan tahu Mesia.org nggak? Ini website Uniriva. Teman-teman boleh berkunjung ke sini. Di Mesia.org. Pada tanggal 5 November kemarin, Afli upload salah satu artikel teman-teman. Dengan judul, benarkah ungkapan la ilaha illallah udah digunakan Kristen Arab sebelum Islam? Jadi ada salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, Bunda Rama, Bang Mandra. Salam dari Pandeglang, Banten. Salam kembali. Ini akun yang kedua ini, mohon Ikhwan dibantu follow dong biar bisa open data ini seperti Bang Alfi. Iya Bang, siap. Bukan Bang Erwin ini. Bukan. Oke. Alfi isi lagi ya. Jadi di Mesia ini Alfi menuliskan benarkah ungkapan la ilaha illallah itu udah digunakan Kristen Arab sebelum Islam. Di websitenya Rita Wahyu pada sarapan pagi, Alfi upload ke sini ya. Dia membuat tesis la ilaha illallah itu udah diucapkan umat Kristen Arab sebelum era Islam. Nah, dia mengatakan pada 1 Korintus 8 butir ke-6 ada bahasa Yunani Odes Theos Eimihes, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi la ilaha illallah teman-teman. Ingat, catat 1 Korintus 8 butir ke-4. Alfi bantah di website ini Mesia.org ya. Alfi tampilkan bahasa Yunaninya. Ini ya, Alfi tampilkan bahasa Yunaninya. Odeis Theos Eimihes ini. Websitenya Mesia.org. Silakan di screenshot, Alfi izinkan, halal kok. Nah,
Ternyata yang Alfi temukan di dalam Alkitab Al-Muqaddas, tulisannya tuh nggak berbunyi demikian, kawan-kawan. La ilaha illallah itu nggak ada di dalam Bible terjemahan bahasa Arab. Yang ada itu wa an laisa ilahun akharu illa wahid, untuk menerjemahkan bahasa Yunani Odeis Theos Eimi Heis ini. Gitu. Jadi tesis yang dibangun oleh Rita Wahyu itu sebenarnya karya dusta sih, kalau Alfi boleh jujur ya. Sarapan pagi Biblika. Teman-teman boleh cross check ke websitenya Burita Wahyu kok, di salapanpagi.org. Ini ya kawan-kawan ya. Rita Wahyu ini memang seorang yang sangat besar di kalangan komunitas kekristenan di Indonesia. Beliau adalah salah satu tokoh pengajar Bible berbahasa Yunani yang telah membuat satu buku yang disebut sebagai Eksegesis Peshat, Kejadian 1. Nah, kalau teman-teman tahu, Rita Wahyu ini founder dari Sarapan Pagi Biblika. Nah, dia kan buat judul nih, La ilaha illallah ini udah diucapkan Kristen Arab sebelum Islam. Lalu dia katakan bahasa Yunani Odeis Theos Eimi Heis ini itu di dalam Risalatu Al-Qidis Bulus Al-Awal ila Ali Korintus pasal ke-8 butir ke-4. Alfi nggak tahu nih dia ngambil screenshotan ini dari mana, tapi di sini memang benar. Di sini ada kalimat wa an la ilaha illallahul ahad. Nah, Alfi nggak tahu dia ngambil dari mana screenshotan ini. Lalu setelah Alfi selidiki di dalam Bible berbahasa Arab misalkan, itu nggak ditemukan kawan-kawan. Kayak sesuatu hal yang ini yang sengaja dibuat-buat sama mereka. Ini kita buka perjanjian baru di dalam Sentakla ya teman-teman ya. Alfi buka Estetakla, kita pergi ke dalam perjanjian lama. Kita pergi ke dalam perjanjian lama. Ini kita mundur lagi. Nih ya. Maaf, kita pergi ke dalam perjanjian baru. Nah, nih. Katanya di dalam Risalatu Awal ila Ahli Korintus. Kita pergi ke pasal 8. Butir ke-4. Nggak ada. Bunyinya famin jihati akli mazubha lil ausani na'lamu an laisa wasanu fil alami wa an laisa ilahun akhuru illa wahid. Tuh. Jadi tesis mengenai ucapan la ilaha illallah udah diucapkan Kristen Arab sebelum Islam itu dusta sebenarnya. Artinya mengenai hal famin jihati akli mazubha, mengenai hal terkait makan daging persembahan berhala, na'lamu an laisa wasanu fil alami, kita tahu bahwa tidak ada persembahan yang diberikan kepada ilah, kan? Wa an laisa ilahun akharu illa wahid ini dan wa an laisa ilahun akharu illa wahid, dan tidak ada ilah selain illa wahid, yang satu, kecuali yang satu. Ini yang diterjemahkan LAI diterjemahkan mereka sebagai tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa.
Untuk sumber-sumber literasi dan source-nya teman-teman bisa lihat di dalam mesiah.org. Halo Bang Regardo. Halo Bang Regardo. Bang Regardo, monitor. Minta naik, pas naik nggak ngomong. Mana sih? Bang Ricardo. Monitor kah Bang Ricardo? Lanjut Bang. Oke. Teman-teman bagi yang pengen tahu source di mana segala hal mengenai manuskrip Al-Quran, teman-teman boleh screenshot sekarang. Alfi tunggu. Alfi kasih link untuk mengakses segala hal mengenai manuskrip Al-Quran. Blur kameranya. Enggak, di sini enggak. Oke, aman udah. Yang lain gimana? Oke, baik. Di dalam korpus Quranikum ini, ya, teman-teman bisa scroll ke bawah pada bab manuskrip, ya, pada bab manuskrip, the oldest textual witness on parchment. Di dalam manuskrip by verse. Nah, ini buat teman-teman yang pengen minta link manuskrip ke Bang Jibril tapi belum ada di respon-respon, ini Alfi kasih tahu di sini, teman-teman. Jadi, pada saat korpus Quranikum ini memberikan kita akses terhadap manuskrip Quran, di sini kan ada verse navigator. Teman-teman bisa cari seluruh surahnya dan ayatnya di sini, kawan-kawan. Ya, misalnya kita ambil contoh, kita pergi kemana? Kita ambil ini aja ya, nama surahnya yang acak aja. Tapi enaknya sih main-main di ini aja, di juz amma, juz 30. Kita ke Al-Ikhlas aja deh. Ke Al-Ikhlas aja gitu. Nah, ntar kita lihat ke Al-Ikhlas. Surah pertama, ayat pertama. Nah, ini kawan-kawan. Kita sambil ini ya, sambil belajar ya. Alfi bukannya sok-sokan mengajari, enggak, tapi apa yang Alfi tahu Alfi sampaikan lah ke kawan-kawan di sini. Bagus lah, Pi. Maksudnya kita kan biar tahu dari mana literasinya Iya, ini masih loading nih kawan-kawan. Ah, ini udah mulai muncul nih. Nah, Alfi gak terlalu banyak pengetahuan di sini kawan-kawan. Tapi terkhusus kode-kode manuskrip yang ada DAM 12-00.3, pokoknya ada kode DAM gini ya. Manuskrip DAM gini. Itu merupakan manuskrip Abdullah bin Mas'ud, kawan-kawan. Yang kita kenal sebagai Mushaf Imam Warosh, yang sekarang digunakan oleh 5% mayoritas umat muslim di seluruh dunia. Bukan yang kita pegang ya, tapi yang Imam Warosh susun. Nah, ini dia manuskripnya. Manuskrip kode-kode dam gini tuh manuskrip Ibn Mas'ud punya. Nah, ini merupakan salah satu manuskrip yang tertua. Biasanya Bang Jibril sering bukain manuskrip ini juga. Dan teman-teman nanti gak akan ini kok, gak akan kecewa sama manuskrip ini, karena
biasanya manuskrip DAM ini menyuguhkan kita manuskrip dengan carbon dating itu di abad-abad ke-6 ke-7 gitu. Ini yang disebut sebagai manuskrip Sana'a juga. Nih ya. Dan selebihnya nanti teman-teman bisa lihat manuskrip versi-versi yang lainnya. Nah, kalau baca-baca perkamen gini kan susah ya. Baca-baca perkamen gambar-gambar begini kan susah nih. Ya kan? Di bawahnya ada alat bantu bacanya teman-teman. Yang disebut sebagai Arabic text-nya ini. Nanti kita dipandu ke sini. Di beberapa manuskrip, biasanya itu bahasa Arabnya tidak ada tanda baca titiknya bahkan kawan-kawan. Alfi contohin di manuskrip DAM tadi ya. Biasanya manuskrip abad ke-6, abad ke-7 itu bukan harokat yang Alfi maksud ya, tapi dia kritik, tanda baca. Al-Quran zaman dulu itu bukan hanya nggak ada harokat tuh, tapi nggak ada dia kritiknya. Membedakan bata sama sa itu di zaman dulu hanya orang Quraisy saja yang tahu. Bukan kiroat. Dia kritik tanda titik itu loh. Nanti di sejarah penulisan Al-Quran nanti teman-teman bisa belajar di sana tuh. Kapan sih tanda titik pada huruf ba itu baru ada? Kapan sih tanda titik pada huruf ta itu baru ada? Penambahan dia kritik itu ada. Fata dan doma bukan, itu harokat. Itu harokat guys. Yang ku maksud bukan harokat, tapi dia kritik. Al-Quran zaman dulu itu belum ada tanda titiknya. Kalau bisa belajar tulisan Arab gundul. Bukan Arab gundul. Kalau Arab gundul masih ada tanda titiknya di huruf-hurufnya. Terkhusus manuskrip Sana'a ini kebanyakan tuh gak ada tanda titiknya bahkan. Nah kayak gini, ini kan huruf jim. Misalnya, nah ini masih ada titiknya nih. Dia bahkan kebanyakan itu nggak ada tanda titiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang dulu tuh gitu ya kawan-kawan ya. Bukan hanya bisa membaca bahasa Arab tanpa harokat, enggak. Tapi membaca bahasa Arab tanpa ada tanda titik untuk membedakan bata sama sa itu mereka bisa tuh. Hukum orang kena serangan fajar, haram. Nggak boleh guys ya. Huruf tanpa harokat itu disebut Arab gundul. Tapi yang ada di Al-Quran abad-abad pertama itu huruf tanpa diakritik. Diakritik itu tanda titik yang membedakan
antara misalnya nih, ini kan huruf Qaf. Kita tahu Qaf itu karena ada titik 2 di atasnya. Kalau titik 1 kan itu huruf Fa. Ya kan? Sementara di Al-Quran periode purba dulu, abad-abad pertama Hijriah, itu nggak ada titiknya sama sekali untuk membedakan antara huruf Fa sama huruf Qaf tuh. Begitulah Al-Quran. Kalau teman-teman pelajari sejarahnya di dalam sejarah penulisan Al-Quran. Ada lagi nggak ya yang nanti teman-teman penjelasan lebih dalamnya itu enaknya sama Bang Jibril tuh. Ya kawan-kawan ya. Soalnya aku nggak terlalu untuk menjelaskan ini. Nah, itu kan untuk segi defensif. Ini ada tamu, Aki Janggut. Selamat malam. Halo Aki Janggut, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam semuanya. Malam Bang. Ada yang mau disampaikan Ya, Bang? maaf kepencet tadi. Oh siap Ya. siap Bang. Ya. Ini kepencet nih abangnya Kak. Nggak ada yang mau disampaikan Bang? Nggak ada berarti kawan-kawan. Huruf Arab yang nggak ada titiknya, coba. Ini surah Toha yang kutampilkan ini. Ada yang menemukan titik di sini? Ya ngapa lah ya galakan ini deh nah nama aku gabung. Halo Kak Anita. Nah, kan? Tidak dong lah di pagernya. Tidak. Ini kepencet juga ini. Ini kepencet juga ini. Pencet Pak, maaf ya. Saya turun dulu Pak. Iya. Ada yang bisa membantu saya untuk membedakan ini mana titiknya? Kawan-kawan di bawah, ini apa nih? Kayak tulisan India ya? Nggak juga, nggak kayak tulisan India. Memang dulunya bahasa Arab itu tanpa diakritik gitu. Tanpa bisa kita yang non Arab ini membedakan ini bacanya gimana nih kalau nggak ada titik di atasnya. Kalau ada titik 1 di atasnya kita bisa baca fa. Ada titik 2 ho. Ya kan? Itu huruf gundul. Lebih tepatnya bisa dibilang huruf gundul lah. Makanya nanti di bawahnya tuh kita bisa lihat di Arabic text-nya. Di sini ada bantuan juga meskipun tidak akurat, tapi di sini ada yang membantu kita lah untuk membacanya. Mulai dari ayat berapa sampai ke ayat berapa di dalam manuskripnya. Dan karena ini website luar ya kawan-kawan ya, jadi nanti terjemahannya yang kita lihat itu berbahasa Inggris, bukan berbahasa Indonesia.
Begitu kawan-kawan. Enaknya kalau punya device 2 kayak HP atau laptop, di sana bisa kawan-kawan buka nanti Corpus Coranicum ini. Kalau manuskrip Bible udah pada tahu kan ya? Kodeks-kodeks Bible itu. Udah sering dibuka juga. Masa gak ada yang tahu sih manuskrip Bible? Nih, aku tunjukin aja nih. Guys, untuk kalian yang pada ngetek Bang Zuma bilang guru-guru kita tidur, enggak cuy. Ini Bang Zuma, Bang Handi, Bunda Rahma, mereka lagi pada di Zoom. Ya Bang Guntau, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau dilanjut, Bang? Ada yang mau lanjut. Ada yang mau disampaikan, Bang? Saya mau tanya, ini kan gini, masalah Yesus ya. Nggak ada Kristen ya, Bang? Yesus bisa mengabangkitan orang mati. Saya mau tanya, yang mati itu masih hidup nggak sekarang itu yang dibangkitkan sama Yesus itu? Nggak tahu, Bang. Tanya ke Kristen aja, Bang. Di atas nggak ada orang Kristen. Oh iya. Ya, salam kenal, ini dari Sukabumi nih, Jawa Barat, Bro. Ya. Iya, Bang. Iya, terima kasih ya. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan, petinggi-petinggi API sedang melakukan meeting Zoom. Ya kawan-kawan, mereka sedang membahas hal yang Alfi pun tidak mengetahuinya. Jadi kita tunggu saja kedatangan abangda kita nantinya. Begitu. Bukan debat, enggak. Sedang membahaskan hal yang saya pun enggak tahu. Yang jelas beliau sedang ada urusan di aplikasi Zoom. Aku pengen ngebahas Bible, cuman gak enak monolog gitu. Gak ada Kristen yang naik dari tadi. Jadi bingung aku mau bahas apa. Kasih aku dong pertanyaan weh di bawah. Aku kalau mau ngasih source link gitu nanti takutnya offset. Kasih pula link-link yang gak bisa disebarkan dong. Gimana Syolan jadi mualaf? Gak tahu, wallahu alam. Di mana Taurat dan Injil? Tema ini sempat mau dibuka Bang Daman tapi kutahankan. Jadi aku pun sendiri nggak mau membahas itu. Karena yang dipahami oleh kalian soal kata kitab itu tuh terlalu sempit definisinya. Kitab tuh nggak harus buku bentuknya. Kitab punya akar kata kataba. Kataba tuh nggak harus suhuf bentuknya. Kataba itu artinya ketetapan. Itu akar kata kitab tuh, kataba itu. Lalu
Kutiba itu artinya fardun tuh. Halo Bang 99. Oh. Halo Bang 99. Halo. Ya. Lanjut Bang. Kutiba juga bentuk tasrifnya. Kutiba itu artinya fardun, kewajiban. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Pada ayat perintah puasa itu kutiba tuh penggunanya. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kataba itu gak harus berupa suhuf, gak harus berupa lembaran-lembaran. Jadi kalau ada yang nanya, mana Injil yang ada sama Nabi Isa? Wah, itu tuh. Kalau ada Injil yang dipegang itu, Nabi Isa, nggak ada Kristen ya Bang? Al-Quran pun kalau nggak ditulis tuh, penggunaannya, penjagaannya dengan menggunakan cara dihafal misalnya. Sampai sekarang, ya mau ditanya sama mereka, mana Al-Quran tuh? Bentuk fisiknya nggak ada misalnya. Cemana coba? Bacain. Iya, terlalu sempit. Padahal definisi di bahasa Arab itu luas. Mau nanya ada nggak oten-oten yang berani minum racun? Nggak tahu. Injil Barnabas itu kenapa dibidatkan Oten Alfi? Alfi pun nggak pakai itu. Bagiku gospel Barnabas itu nggak ada kebenarannya sama sekali. Aku nggak pakai gospel Barnabas aku. Bang, coba bahas mengenai syubhat mereka mengenai surah Al-Hadid ayat 11 mengenai Allah meminjam. Loh. Bahasa Indonesia aja mereka masih gagal paham. Kata Murray Rizky, Injil bahasa Yunani gimana pembahasannya? Nggak tahu. Aku nggak dengar statement itu dari Murray Rizky. Jadi aku nggak bisa menyimpulkan tuh. Udah nggak ada yang minta naik lagi. Udah lanjut lagi. Karena begini Kak, untuk terkhusus Desember ya, mereka lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan acara Natalan mereka. Jadi mungkin kebanyakan yang sering nongol itu lagi off dulu main TikTok tuh. Kita pun lagi ini kan sibuk mempersiapkan acara kita juga di tanggal yang sama tuh. Ulang tahun Tuhan, iya Bang Sombi. Jadi begitu cuy. Acaranya di mana Bang? Kalau Ustadz Wafi sama Ustadz Alif buat ini tuh di Buperta di Jakarta itu apa? Buperta mana tuh ya? Lupa Alfi. Bukannya ini apa? PSI apa gitu? Bukannya lain. Kurang tahu juga. Di Jakarta itu Bumi Perkemahan itu lokasi kalau nggak salah. Bang Fendi, selamat malam Bang. Yang naik pada nggak mau ngomong. Bukan Buperta Cibubur, bukan. Bukan Buperta Cibubur. Aku mah kalau ke Buperta Rangunan, Buperta Rangunan.
Aku kalau kalau Buperta Cibubur tahu. Ayo cuy. Apalagi sobat Oten kira-kira yang terbaru gitu. Jangan yang lama-lama. Capek aku. Bang Ben, selamat malam. Bang Ben. Bang Ben, selamat malam. Jatuh, turun. Bang Ben, selamat malam. Kok pada nggak bersuara sih Oten ini? Oten. Yang naik-naik ini. Alfi. Bang Ben. Yang naik kok pada nggak bersuara ya? Nggak tahu ini. Bisa naik tapi nggak bersuara.